kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Hehe. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu wajib ya. Jawab ya salamnya. Teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang sudah mengenal saya dan ada juga yang belum mengenal saya. Maka dari itu untuk yang belum kenal maka harus ada pepatah mengatakan bahwa jika belum kenal maka tak sayang katanya. Ya iyalah, gimana mau sayang, orang kenal aja belum, ya kan? Maka dari itu kita harus berkenalan terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfanida. Saya dari Pendidikan Biologi 2C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sudah ya, cukup segitu saja perkenalannya. Nah, di sini saya itu mau apa ya? Nah, di sini saya itu akan berbagi sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua. Sedikit lah ya, soalnya saya masih banyak belum tahunya, jadi hanya tahu sedikit dan itu pun lumayanlah bisa bagi-bagi sama teman-teman. Kan berbagi itu indah, ya kan? Nah, di sini saya akan berbagi tentang apa ya? Coba tebak. Tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa gerak itu adalah ciri makhluk itu hidup. Jadi kalau misalkan makhluk itu bergerak, ada suatu makhluk bergerak-gerak gitu ya, berarti makhluk itu masih hidup. Kayak saya sekarang ini, saya bergerak-gerak ini tangannya, berarti saya itu masih hidup, ya kan? Masa iya udah mati masih kayak gini, masih bisa bergerak kayak gini, kan ngeri, ya kan? Ternyata teman-teman, yang mengalami gerak itu bukan hanya manusia dan hewan saja, tumbuhan pun mengalami gerak. Nah, karena kan tumbuhan juga makhluk hidup, otomatis tumbuhan juga mengalami ciri-ciri makhluk itu hidup, yaitu salah satunya adalah gerak. Nah, apa sih gerak pada tumbuhan itu? Bagaimana? Makanya tonton terus videonya teman-teman. Nah, gerak pada tumbuhan merupakan suatu resapan rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Jadi, kalau misalkan ada tumbuhan, dia mendapat rangsangan, entah itu rangsangan dari luar ataupun rangsangan dari dalam, maka dia kemudian rangsangan itu diresap oleh tumbuhan itu, maka dia akan mengalami pergerakan. Seperti itu mungkin. Nah, di sini gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada higroskopis, yang kedua ada endonom, yang ketiga ada eksionom. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman. Nah, higroskopis itu apa? Higroskopis itu yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Contohnya seperti pecahnya buah pada tumbuhan polong-polongan. Nah, yang kedua yaitu gerak endonom. Nah, gerak endonom itu yaitu gerak yang tidak diketahui penyebabnya. Karena tidak diketahui penyebabnya, maka ada yang menyebutkan bahwa tumbuhan itu bergerak sendiri. Wow, keren sekali ya, seperti manusia saja bisa bergerak sendiri ke sana kemari. Nah, yang ketiga ada gerak eksionom. Nah, kalau gerak eksionom itu gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar. Nah, teman-teman, ternyata gerak eksionom itu terbagi lagi loh menjadi 3. Pertama ada tropisme, kedua ada gerak nasti, dan yang ketiga ada gerak taksis. Nah, kalau teman-teman penasaran apa sih gerak tropisme, nasti, dan taksis itu, makanya tonton terus videonya, jangan sampai kelewatan ya. Nah, yang pertama yaitu gerak tropisme.
Gerak tropisme yaitu gerak pada tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Itu tropisme. Terus kemudian ada gerak nasti. Gerak nasti merupakan bagian gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Itu gerak nasti. Dan yang ketiga itu gerak taksis. Nah, kalau gerak taksis yaitu gerak pindah tempat tumbuhan atau bagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Nah, itu merupakan ketiga tersebut merupakan gerak termasuk ke dalam gerak eksionom. Nah, teman-teman, ternyata ketiga gerak tersebut, tropisme, nasti, dan taksis, itu ternyata terbagi-bagi lagi. Mereka punya masing-masing bagian. Nah, yang pertama ada tropisme. Nah, tropisme itu terbagi ke dalam 7 bagian. Nah, yang pertama ada fototropisme, termotropisme, tigmotropisme, hidrotropisme, geotropisme, reotropisme, dan kemotropisme. Ada 7, banyak sekali ya, lumayan. Nah, yang pertama ada fototropisme. Nah, foto itu artinya cahaya, berarti fototropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Nah, contohnya misalkan nih ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian di sini ada cahaya matahari menyinari tumbuhan tersebut. Maka si ujung tumbuhan ini atau putiknya dia akan ke sini mengarah kepada cahaya, mengarah pada cahaya. Nah, itu disebut gerak fototropisme seperti dilihat pada gambar di sini. Nah, kan ada tuh fototropisme, ini cahaya dia masuk ke dalam ruangan yang ada tumbuhannya. Nah, si tumbuhan itu agak belok, dia mengikuti cahaya. Nah, disebut fototropisme. Selanjutnya yang kedua yaitu ada termotropisme. Nah, kalau termo itu artinya suhu, berarti termotropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh suhu. Nah, contohnya seperti pada tumbuhan rhododendron. Nah, pokoknya bunga rhododendron ya. Saya juga nggak tahu itu bunganya seperti apa. Pokoknya bunganya lucu, lihat di gambar lucu. Rhododendron. Nah, daunnya itu kalau misalkan dia itu daunnya akan mengkeriting, daunnya akan keriting dan merundup ke bawah kalau misalkan dia berada pada suhu negatif 1 derajat Celcius. Nah, daun tersebut berarti mengalami gerak termotropisme karena dia pengaruh suhu. Jadi dia karena berada pada suhu negatif 1 derajat Celcius, jadi dia mengkeriting daunnya dan merunduk ke bawah seperti itu. Selanjutnya ada tigmotropisme. Nah, kalau tigmo itu artinya sentuhan. Berarti tigmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh sentuhan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sulur. Sulur itu tumbuh-tumbuhan yang merambat seperti timun, anggur, dan sebagainya. Nah, awalnya sulur itu tumbuh lurus hingga akhirnya dia menyentuh sesuatu. Nah, karena adanya sentuhan tersebut, akhirnya sulur melilit gitu. Akhirnya sulur melilit pada penopangnya. Nah, jadi mengapa bisa melilit? Jadi pada saat si sulur menyentuh sesuatu itu, tumbuhan tersebut
memproduksi auksin hingga akhirnya pertumbuhannya lebih cepat. Ya, akhirnya dia melilit aja pada rangsangan tersebut, pada sumber sentuhan tersebut. Nah, selanjutnya ada gerak hidrotropisme. Kalau hidro artinya air, berarti hidrotropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh air. Contohnya seperti gerak nih, contohnya seperti gerak akar menuju air nih, akar menuju air. Saya siram bunga tuh ya, kita siram bunga, ternyata akarnya itu akan bergerak menuju ke kita yang menyiram air. Nah gitu, jadi akan menuju ke air si akarnya itu, seperti itu mungkin. Selanjutnya ada geotropisme. Nah, geo itu artinya bumi, berarti tropisme adalah gerak. Berarti geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Contohnya misalkan pada akar. Misalkan kalian biji apa aja, misalkan simpen di tanah sembarangan. Nah, ntar itu kan bijinya itu bakal berakar. Nah, si akarnya itu bakal tumbuh ke bawah. Nah, gerak tumbuh ke bawahnya itu dinamakan geotropisme karena pengaruh gravitasi bumi. Jadi dia akan ke bawah. Tuh. Selanjutnya ada reotropisme, teman-teman. Reotropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh aliran arus air yang deras. Wow, contohnya seperti nah teman-teman mungkin tahu ya, di pantai-pantai banyak sekali pohon kelapa atau pohon apa yang pasti pohonnya itu lebih condong ke lautnya ya kan ya. Nah, itu tuh disebutnya itu gerak reotropisme karena dia dipengaruhi oleh aliran arus air yang deras. Nah, selanjutnya yaitu ada kemotropisme. Nah, kemotropisme itu gerak tropisme yang disebabkan oleh zat kimia. Contohnya seperti misalkan kita sedang memupuk tanaman. Nah, kita pupuk, nah secara langsung si akarnya itu akan menuju ke sumber pupuk itu gitu, sehingga akhirnya mereka saling menyerap gitu. Nah, selanjutnya itu gerak nasti. Nah, kalau gerak nasti itu terbagi menjadi 5. Ini lumayan sedikit ya, 5. Yang pertama ada fotonasti, kemudian ada niktinasti, ada termonasti, tigmonasti, dan nasti kompleks. Wow, mantap sekali ya. Nah, yang pertama ada fotonasti. Nah, fotonasti itu gerak nasti yang disebabkan oleh cahaya. Contohnya seperti mekarnya bunga jam 4, bukan bunga jam 4. Bunga itu Mirabilis jalapa pokoknya. Mengapa Mirabilis jalapa bunganya lucu sekali? Nah, kenapa dengan Mirabilis jalapa? Karena dia itu akan mekar pada pukul 4 sore karena sinar matahari. Nah, makanya ada yang menyebutkan bunga itu bunga jam 4 gitu. Atau nama ilmiahnya Mirabilis jalapa. Teman-teman bisa cari ya, Mirabilis jalapa, bunganya indah kok. Nah, jadi dia itu akan mekar pada jam 4 sore karena sinar matahari, seperti itu. Selanjutnya ada gerak niktinasti. Nah, nikti itu gelap mungkin ya. Nah, nasti. Jadi niktinasti itu gerak nasti yang disebabkan oleh pengaruh gelap. Nah, ada yang bilang gerak ini itu disebut gerak tidur. Wow, seperti manusia saja ya, pada malam hari tidur. Nah, tumbuhan pun seperti itu mungkin ya. Nah, jadi niktinasti itu kan karena pengaruh gelap. Contohnya seperti pada daun lamtoro. Nah, tahu daun lamtoro? Kalau saya sih nyebutnya
Putih Selong. Nah, tahu Putih Selong? Nah, mungkin orang Sunda tahu ya Putih Selong itu apa. Nah, contohnya itu ya pada daun lamtoro. Nah, pada malam hari daun lamtoro itu daunnya akan menutup. Nah, jadi dia itu mengalami gerak dikti nasti. Nah, selanjutnya ada mohon maaf teman-teman agak mengganggu. Selanjutnya ada termonasti. Nah, termonasti itu berarti gerak nasti yang disebabkan oleh suhu. Nah, contohnya seperti pada bunga tulip. Nah, bunga tulip ini ketika suhu udara naik, maka bunga tulip akan mekar. Nah, akan mekar bisa. Lucu sekali ya kalau misalkan kita melihat bunga tulip mekar. Nah, selanjutnya ada tigmonasti. Nah, tigmonasti itu gerak nasti yang disebabkan oleh sentuhan. Nah, contohnya seperti apa coba? Contohnya seperti kita menyentuh putri malu. Tahu kan putri malu? Nah, kalau waktu kecil aku di kebun sering sekali mainin putri malu. Nyentuh putri malu, lucu. Dia kalau disentuh itu langsung merongkol kayak gini langsung kayak gini. Nah, dia itu malu. Nah, itu termasuk gerak tigmonasti, gerak yang disebabkan oleh sentuhan. Selanjutnya ada nasti kompleks. Nasti kompleks itu gerak nasti yang disebabkan oleh banyak rangsangan. Wow, banyak sekali yang merangsangnya. Contohnya seperti pada gerak membuka tutupnya stomata. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada gerak taksis. Nah, gerak taksis itu ada 8. Wow, lebih banyak ya. Ada kemotaksis, galvanotaksis, fototaksis, tigmotaksis, ponotaksis, reotaksis, geotaksis, dan termotaksis. Nah, kemotaksis itu gerak taksis yang disebabkan oleh zat kimia. Contohnya seperti pada gamet, pada sel gamet. Jadi sel gamet jantan akan menuju sel gamet betina, akan bergerak menuju sel gamet betina. Nah, selanjutnya ada galvanotaksis. Nah, kalau galvanotaksis itu gerak taksis yang disebabkan oleh aliran listrik. Nah, contohnya seperti algae hijau berkoloni menuju tempat bermuatan listrik. Selanjutnya ada fototaksis. Fototaksis itu gerak taksis yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Contohnya gerak euglena menuju cahaya. Selanjutnya ada tigmotaksis. Nah, mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Tigmotaksis. Nah, tigmotaksis itu gerak taksis yang disebabkan oleh sentuhan. Kemudian ada ponotaksis. Nah, jika ponotaksis itu gerak taksis yang disebabkan oleh suara. Kemudian ada reotaksis. Nah, kalau reotaksis itu gerak taksis yang disebabkan oleh arus air yang deras. Nah, terus kemudian ada geotaksis. Nah, geotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Dan yang terakhir ada termotaksis. Nah, termotaksis itu gerak taksis yang disebabkan oleh suhu. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar teman-teman. Jadi hanya sedikit saya membagi pengetahuan kepada teman-teman. Mungkin nanti jika ada sesuatu hal yang baru lagi saya bisa membagi lagi kepada teman-teman, karena berbagi itu memang indah ya teman-teman. Nah teman-teman ya, saya punya sedikit lagu nih buat teman-teman. Dan lagu ini ada kaitannya loh sama materi yang sudah saya paparkan. Semoga saja bermanfaat ya.
Selamat mendengarkan, walaupun suaranya pas-pasan, mohon maaf ya. Jenis 1, 2, 3. Jenis-jenis gerak pada tumbuhan itu terbagi dalam 3 bagian. Higroskopis, gerak yang ditimbulkan, kadar air mengalami perubahan. Gerak endonom itu yang keduanya, tumbuhan sendiri yang menggerakkannya. Eksionom itu yang ketiganya, dipengaruhi rangsang dari luarnya. Eksionom terbagi menjadi 3, tropisme, nastitaksis yang ketiga. Tropisme, gerak yang arah gerakannya disebabkan arah datangnya rangsangan. Gerak nasti, gerak yang disebabkan dari luar yang mendapatkan rangsangan, tetapi geraknya tadi dipengaruhi oleh arah gerak datangnya rangsangan. Gerak taksis, gerak bagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Tropisme terbagi dalam 7 bagian. Fototropisme, rangsangan cahaya. Termotropisme karena rangsangan suhu. Tigmotropisme karena rangsang sentuhan. Hidrotropisme karena rangsangan air. Geotropisme karena rangsangan geotropisme, rangsangan gravitasi. Reotropisme, rangsangan arus air. Kemotropisme, rangsangan zat kimia. Nasti terbagi dalam 5 bagian. Fotonasti karena rangsangan cahaya. Niktinasti karena pengaruh gelap. Termonasti oleh rangsangan suhu. Tigemonasti karena rangsangan sentuhan. Nasti kompleks lebih dari 1 rangsangan. Gerak taksis ada 8 bagian. Kemotaksis, rangsangan zat kimia. Galvanotaksis, rangsangan listrik. Fototaksis karena rangsangan cahaya. Tigmotaksis, kontak fisik atau sentuhan. Fonotaksis disebabkan oleh suara. Geotaksis karena aliran air. Geotaksis oleh gravitasi bumi. Termotaksis oleh rangsangan suhu. Itu semua jenis gerak tumbuhan. Terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kurangnya karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.